Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di acara Monthly Talk and Sharing Session yang kita adakan di bulan Januari 2024. Mengawali awal tahun ini kita mengangkat tema mengenai AI, lebih tepatnya Machine Learning using AI, the development of algorithms, learning and making predictions yang dilaksanakan 31 Januari 2024. Untuk agenda hari ini kita agak mundur sekitar 2 menit tadi. Agenda kita mulai 19.30 dan rencananya akan selesai di pukul 21.00. Untuk panduan teknis dan tata tertib webinar, untuk kemudahan peserta dalam mengikuti webinar dihimbau agar peserta menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik. Username yang dipergunakan peserta saat sesi webinar harus sama dengan nama saat registrasi. Meeting ID hanya berlaku bagi satu undangan, mohon untuk tidak meneruskan kepada orang lain. Peserta diperkenankan menyalakan video dengan menampilkan identitas diri masing-masing. Peserta diharapkan untuk menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Peserta dapat menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat ataupun raise hand. E-sertifikat akan dikirimkan H+7 setelah webinar berlangsung melalui email yang terdaftar saat registrasi kepada peserta yang mengikuti acara sampai akhir. Sebelum kita mulai acara, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Ogi. Bapak Ogi merupakan Research and Education Director ISAKA. Selamat malam, Pak Ogi. Selamat malam, Mbak Rifko dan teman-teman sekalian. Ini sedikit saja sebelum eh, kita mulai ya. Ini adalah MTS pertama di tahun 2024. Eh, Senang sekali bisa ketemu lagi bersama rekan-rekan semua. Ini untuk tema kali ini eh, selalu menarik ya karena membahas machine learning dan kita berharap mungkin hari ini kita bisa mendapatkan sedikit insight apakah bagaimana nanti eh, proses development dan kaitannya dengan ITGRC eh, dan digital trust secara umum. Sebelum kita mulai, izin saya perlu remind ya eh, terkait dengan eh, renewal atas membership ya, karena ini sudah di ujung bulan Januari 2024. Eh, Terakhir saya cek di web Isaka kita punya sampai akhir Februari untuk renewal sebelum nanti kena eh, apa untuk terutama untuk yang membership maintenance ya jangan sampai nanti kita terkena risiko revoke. Jadi sekali lagi saya remind teman-teman rekan-rekan yang belum sempat untuk melakukan renewal atas membership Isaka maupun atau terutama terkait dengan maintenance certification ya untuk teman-teman yang sudah memiliki certification untuk segera melakukan uh, maintenance gitu ya, pembaharuan untuk 2024 supaya nanti bisa terhindar dari kena revoke gitu ya, sekaligus juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas features sebagai member Pusaka. Itu saja mungkin dari saya. Ini kebetulan saya menggantikan uh, Pak Raki dan Pak Harun yang kebetulan tidak bisa hadir untuk memberikan sambutan opening. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Riko. Terima kasih. Selamat malam. Selamat mengikuti MTS. Terima kasih banyak, Pak Ogi, atas waktunya. Untuk selanjutnya juga kita ada update untuk perubahan harga membership untuk tahun 2024 yang sebelumnya untuk professional member untuk chapter Indonesia itu dikenakan 45 USD, saat ini kita hanya dikenakan sekitar 40 USD saja. Untuk recent graduate member juga ada penurunan harga dari 23 USD menjadi 20 USD, dan student member tetap tidak dikenakan biaya untuk chapter fee. Selanjutnya untuk retired member yang tadinya $45 hanya dikenakan $0 atau free. Untuk selanjutnya di malam hari ini kita juga ditemani oleh moderator kita Bu Erma Rosalina atau yang biasa disapa dengan Bu Ocha. Halo, selamat malam Bu Ocha. Iya, selamat malam Mbak Rifko.
Bu Ocha merupakan IT GRC Consultant di Practice Global Solusi, memiliki karir sebagai eksekutif tim ISAKA Indonesia Chapter untuk Office Program, juga merupakan technical writer di Proxys sebelumnya, Digital Marketing and Business Development Specialist di Proxys, dan sempat menjadi Field Education Consultant di Ruang Guru. Bu Ocha merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran dan memiliki beberapa sertifikasi, diantaranya ada CIPM, ISO, Cyber Risk dan Cyber Risk Supervision. Langsung saja Bu Ocha untuk masuk ke dalam sesi selanjutnya. Saya persilakan Bu Ocha untuk memandu acara. Iya, terima kasih banyak Bu Arif. Izin menyambung acara. Selamat malam rekan-rekan. Ya, sebelumnya perkenalkan kembali ya sebagaimana yang Bu Arif jelaskan bahwa saya saat ini berperan sebagai moderator. Saat ini saya juga sekaligus nih dari tim Pak Erik di Board ISAKA di bagian program. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita panjatkan puji syukur dulu nih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul dan meluangkan waktu bersama, update lagi knowledge kita di dalam acara Monthly Talk and Sharing Session. Ya, jadi MTS kali ini merupakan MTS pertama di tahun 2024. Ya, mari sekarang kita mulai lagi nih, kita gas lagi semangat kita untuk update-update knowledge-nya, sharing-sharing bersama ya dengan topik-topik yang menarik. Dan tentunya di acara hari ini kita akan membahas salah satu emerging tech yang walaupun emerging saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah menggunakan hits banget belakangan ini ya. Salah satunya termasuk dengan ChatGPT, BART, dan lain-lain ya. Adapun topik kita sekarang yakni machine learning using AI, the development of algorithms capable of learning and making prediction. Sekarang kita coba akan mendiskusikan lebih dalam nih, apa sih sebenarnya machine learning using AI itu? Gimana sih perkembangannya? Adakah keterkaitannya dengan visi ISAKA secara umum, the advancement of digital trust? Apakah pengembangannya ya mengikuti kaidah digital trust, privacy, atau ada bias-bias yang harus kita perhatikan? Atau justru ML dan AI ini dapat kita gunakan nih secara praktikal? Nah, tentunya kalau udah nggak sabar, segera saya bacakan profil speaker kita. Namun sebelum itu, saya mau sedikit info bahwa pemateri kita hari ini sangat berkenan ya jika diskusinya berjalan dua arah. Jadi feel free ketika sesi diskusi, jika ada yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom chat dan juga raise hand ya. Untuk itu langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan pemateri kita untuk hari ini. Beliau adalah sosok dengan keilmuan yang mendalam terkait ML dan AI. Beliau sendiri memiliki 3 gelar master dan semuanya di luar negeri ya, termasuk bachelor degree-nya sebenarnya. Mari kita panggilkan Bapak Kemal Falatehan. Beliau adalah Senior GM Corporate Project PT MAP Aktif Adi Perkasa. Pak Kemal, selamat malam Pak. Selamat malam, Ibu Ocha. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Kemal. Sudah siap ya Pak untuk share materi hari ini? Ya, sudah siap. Oke. Nah, jadi selain sebagai Senior General Manager of Corporate Project Jakarta, sebelumnya Pak Kemal sendiri juga menjabat ya sebagai Senior of General Manager of Digital Technology di PT yang sama. Beliau juga memiliki pengalaman konsultasi sebagai Manager of Enterprise Solution di KPMG Netherlands, juga sebagai Digital Transformation Manager di World Health. Beliau sendiri menamatkan eksekutif MBA di Rotterdam School of Management di Erasmus University, Master Graduation Project in Neurosurgery Robotics, Imperial College London, Master of Science, Embedded System, Delft University of Technology, juga Bachelor of Engineering, ya, Bachelor of Engineering Information Technology di Hogeschool in Holland. Dan beliau juga memiliki beberapa sertifikasi, di antaranya Salesforce Certified Administrator, Certified Safe for AGLS, AWS Certified Solution Architect, Accenture Technology Architect, Prince2 Foundation, juga Professional Scrum Master 1. Untuk itu, Pak Kemal, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak? Tidak, Oke. saya sangat ini sangat senang sekali bisa hadir di acara ini. Semoga saja sharing kita malam ini bisa, jadi kita sama-sama belajar bersama ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Ocha, ini saya sangat mengharapkan komunikasi dua arah. Jadi jika ada pertanyaan, jadi kita open discussion.
Karena memang saya kepingin kalau bisa kita interaktif ya, saling berinteraksi selama acara ini. Begitu, Ibu Ocha. Terima kasih banyak Pak Kemal. Untuk itu saya serahkan ya untuk memulai pematerian. Makasih Pak. Makasih. Izin saya share screen ya. Apakah sudah terlihat full screen ya? Sudah, Pak. Baik. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terhormat. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung, khususnya kepada Isaka yang telah memberikan kesempatan ini. Saya sangat senang dapat berbagi momen ini dengan para profesional yang memiliki minat dan keahlian di bidang teknologi informasi yang saat ini memang sedang berkembang cukup pesat ya. Hari ini kita akan berdiskusi, mempelajari, berinteraksi mengenai sebuah topik yang cukup merevolutionize dunia kita saat ini, yaitu kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Jadi AI ini tidak hanya sebuah fenomena teknologi, namun juga katalis untuk segala macam perubahan dan inovasi di berbagai sektor. Jadi ini memang benar-benar impact-nya dapat dirasakan di semua sektor, mulai dari kesehatan, keuangan, manufacture atau produksi hingga pemerintahan. Nah, kita akan membahas bagaimana AI ini telah dan dapat mengubah landscape IT ya dengan memperkenalkan tantangan baru dalam cyber security atau keamanan cyber dan bagaimana kita sebagai komunitas ini dapat menangani ya dapat dapat merespons perubahan ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena ya dengan adanya AI ini hal-hal yang dulunya terbatas, sekarang limitnya lebih tinggi lagi. Jadi artinya eh, semakin borderless ya. Jadi orang bisa melakukan lebih dari yang sebelumnya orang dapat lakukan. Saya berharap sesi kali ini bisa memberikan wawasan berharga bagi kita semua tentang AI. Itu, mari kita gunakan ini seperti yang saya sampaikan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, bertukar ide, dan yang paling penting kita bisa belajar satu sama lain. Begitu. Jadi ini saya berikan agenda kita pada hari ini. Jadi kita uh, akan mengajak kita semua bagaimana sih AI ini bisa bisa mengubah dan memberikan tantangan baru dalam berbagai macam industri ya secara bijak dan bertanggung jawab. Kita akan mengeksplorasi ya, teknik-teknik mulai dari fundamentals ya. Jadi supaya kita semuanya sama-sama mengetahui bagaimana fundamental dari machine learning ini sendiri sampai ke advanced teknik dalam machine learning ini. Jadi kita akan menggali bagaimana kompleksitas dari machine learning ini bisa diterapkan di berbagai macam bidang industri. Kita juga karena ini adalah session dari Isaka, saya juga ingin meluangkan waktu untuk mengeksplorasi penerapannya di bidang IT dan audit sambil membahas penerapan mengenai ethics, fairness, dan bias. Jadi tiga hal yang memang harus kita amati bersama dan kita monitor bersama seiring dengan berkembangnya ilmu artificial intelligence ini sendiri. Gitu. Sebelum kita mulai, saya ingin melakukan polling. Mohon izin, jadi saya ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan kita mengenai topik ini. Ini akan dapat membantu saya untuk dapat dengan saya mengetahui background audience akan dapat membantu saya untuk supaya kita mendapatkan hasil dari diskusi ini lebih maksimum gitu.
Mungkin dapat dibantu? Baik. Pollingnya sudah dimulai, jadi mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk dapat meluangkan waktu sejenak untuk memilih opsi yang sesuai dengan eh, kondisi Anda saat ini. Gitu. Saya akan menunggu mungkin sekitar 1 menit sebelum kita close pollingnya. Jadi understanding dari machine learning yang saya maksudkan dari polling ini tidak harus mengenai development dalam artian mendevelop machine learning system itu sendiri, namun juga seberapa familiar Bapak dan Ibu dalam mengaplikasikan machine learning ini, atau mungkin pernah mendengar terminologi tentang machine learning, tapi masih belum sempat menggunakan aplikasi yang tersedia saat ini. Gitu. Jadi ini tidak terbatas hanya yang sudah mendevelop suatu sistem ya. Gitu. Mungkin kita bisa close ya pollingnya saat ini. Ya. Saat ini saya melihat sekitar 68%, jadi mayoritas memiliki limited knowledge. Terus kemudian 28% eh, memiliki knowledge beberapa ya. Jadi sebagian knowledge di bidang machine learning. Ya, sedangkan 4% no prior knowledge, artinya belum memiliki pengetahuan mengenai machine learning. Jadi dengan sesi ini saya harap kita bisa sama-sama belajar ya, karena 68% memiliki eh, pengetahuan yang masih belum ini. Jadi kita semoga saja sesi ini bisa memberikan wawasan yang lebih kepada kita semua gitu. Baik, akan saya tutup pollingnya. Terima kasih kesediaannya. Akan saya lanjutkan. Oke, jadi di bagian ini saya ingin menjelaskan tentang, jadi ingin mengenalkan tentang machine learning itu sendiri. Jadi ini sesi pemanasan dulu untuk kita semua yang baru mendengar tentang konsep ini maupun yang ingin memperkaya. Jadi saya melihat tadi ada 4% yang masih belum mengetahui, 68% yang memiliki sedikit pengetahuan itu. Jadi semoga saja ini bisa bisa kita gali lebih. Oke, jadi kita akan membahas ya, membuka ini dengan gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas, gitu. Kita mempelajari konsep-konsep dasar machine learning. Kita akan mempelajari bagaimana algoritma-algoritma ini dibuat, terus proses training dari mereka atau proses belajar mereka, dan bagaimana caranya membuat mereka untuk membuat prediksi yang akurat. Itu. Jadi kita akan melihat berbagai macam jenis juga tentang machine learning. Jadi ada supervised, ada unsupervised learning, ada juga reinforcement learning yang nanti akan saya sampaikan, serta inovasi neural network maupun deep learning yang akan saya ini. Tujuan saya yang pertama adalah supaya kita semua mendapatkan pemahaman yang solid ya tentang prinsip-prinsip dasarnya. Terus kemudian eh, bagaimana melihat aplikasi praktis, karena saya yakin dengan hanya teori itu tidak akan bisa, mungkin akan membuat kita agak sedikit kesulitan ya untuk mengetahui bagaimana sih praktisnya di dunia nyata begitu. Dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan atau meleverage teknologi ini di berbagai macam industri. Terus kemudian juga terakhirnya saya pasti akan berdiskusi mengenai isu-isu ethics ataupun consideration atau pertimbangan-pertimbangan gitu. Saya mulai mengenai machine learning ini sendiri ya. Jadi inti dari machine learning itu adalah kemampuan, memberikan kemampuan kepada komputer untuk belajar dan menginterpretasi data tanpa harus diprogram secara spesifik untuk setiap tugas begitu.
Jadi daripada kita memberikan guideline, jadi terhadap suatu program itu, jadi ketika inputnya A berarti jawabannya harus B, ketika inputnya C berarti harus D. Itu kita memberikan kebebasan ini kepada algoritma sendiri untuk dapat menyesuaikan diri tanpa intervensi dari kita secara langsung begitu. Jadi ini kita bisa membayangkan saja mengajarkan komputer atau sistem untuk belajar dari pengalaman. Seperti sama dengan kita belajar gitu mulai dari kecil hingga dewasa. Jadi keistimewaannya dari machine learning ini adalah terletak pada kemampuannya untuk menemukan pola sendiri dan membuat keputusan sendiri dengan sedikit mungkin intervensi dari manusia gitu. Nah, ini mungkin banyak yang dari kita, Bapak Ibu, yang mungkin em, belum begitu mengetahui apa sih perbedaannya antara artificial intelligence atau AI dan machine learning itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat di slide, jadi eh, meskipun dua terminologi ini dilakukan secara bergantian, tapi mereka memiliki perbedaan. Jadi AI ini lebih konsepnya lebih luas. Ya, jadi merujuk pada mesin atau komputer yang meniru kecerdasan manusia, termasuk pembelajaran, penalaran, begitu. Namun di sisi lain, machine learning ini aplikasi spesifik dari AI yang fokusnya adalah terhadap pengembangan algoritma yang dapat belajar dan membuat keputusan dan prediksi berdasarkan data. Oleh karena itu memang namanya machine learning ya. Jadi how machine can learn from data gitu ya. Jadi bagaimana mesin itu bisa belajar. Dengan kata lain, semua machine learning itu adalah AI. Namun tidak semua AI adalah machine learning. Machine learning sendiri dibagi menjadi tiga. Nah, yang seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di slide. Jadi ada supervised learning. Jadi algoritma ini dilatih dengan dataset yang sudah dilabeli atau memiliki jawaban. Hal ini sering digunakan dalam aplikasi seperti spam detector ataupun memprediksi harga, begitu ya contohnya. Jadi kita udah bisa melihat, oh dari email-email yang spam ini kita label, kita memberikan label bahwa ini adalah contoh email, ini adalah contoh spam email, begitu. Nah dari situ dengan adanya label-label ini, maka sistem akan dapat mempelajari ketika dia melihat suatu email yang memiliki pola yang sama, tidak harus sama persis, tapi ketika ada polanya, maka mesin ini akan dapat memberikan output kira-kira berapa persentase email ini bisa dianggap spam atau tidak, begitu. Yang kedua adalah unsupervised learning. Di sini algoritma itu bisa belajar sendiri tanpa kita memberikan label. Jadi tanpa kita memberikan kayak seperti tadi saya sampaikan, email ini adalah spam atau bukan. Jadi kita hanya memberikan data saja. Contohnya seperti kita memberikan mainan kepada anak kecil dan kita membiarkan mereka untuk mengeksplorasi sendiri. Aplikasi yang termasuk di dalamnya adalah klasifikasi dan segmentasi, customer segmentation ya. Jadi kalau kita memberikan list of customers dari berbagai macam pola pembelian, background, terus barang-barang yang mereka sukai untuk dibeli ataupun untuk dilihat. Nah, itu algoritma ini akan dapat mengkelompokkan masing-masing dengan hanya melihat data dan menentukan polanya, kira-kira seperti apa begitu. Istilahnya klasternya seperti apa. Terus kemudian yang ketiga adalah reinforcement learning. Ini terinspirasi dari psikolog behavior, di mana algoritma itu bisa belajar melalui uji coba dan kesalahan untuk memaksimumkan rewards ya atau imbalan. Jadi ini sebenarnya eh, sama seperti ketika kita melakukan kesalahan, maka akan ditegur oleh, waktu pas kita kecil dulu ya, ditegur oleh orang tua kita. Jadi kita belajar, oh berarti kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka kita diberikan reward atau imbalan. Nah, dari sini kita memberikan pemahaman kepada sistem tersebut mengenai mana yang benar dan mana yang kurang baik untuk dipelajari. Kemudian ada juga deep learning. Deep learning seperti yang dapat dilihat dalam slide itu merupakan subset dari machine learning dan menggunakan neural networks yang cukup kompleks yang dapat digunakan dalam supervised, unsupervised maupun reinforcement learning gitu. Dan deep learning ini ada karena data-data ini sekarang semakin kompleks dan
tidak hanya kompleks, tapi juga formatnya tidak terstruktur dengan baik seperti gambar dan suara. Gambar dan suara itu adalah sesuatu yang tidak terstruktur. Oleh karena itu dibutuhkan advance teknik, yaitu contohnya dalam hal ini deep learning. Jadi secara keseluruhan, machine learning ini adalah bidang yang sangat dinamis dengan potensi yang sangat besar di berbagai macam industri. Gitu. Mohon jika ada pertanyaan, mungkin bisa menyampaikan, raise hand, ataupun bisa menyampaikan di chatting ya. Jadi kita sama-sama saling berinteraksi di sesi ini. Ini saya memberikan gambaran tentang evolusi machine learning itu sendiri. Jadi em, machine learning itu sebenarnya ketertarikan kita terhadap artificial intelligence itu dimulai sudah cukup lama, tahun 1950. Itu langkah-langkahnya awal sekali dengan mengembangkan algoritma yang sederhana. Pada saat itu ilmuwan termasuk tokoh seperti Alan Turing itu sudah mulai mengeksplor kemungkinan mesin itu untuk meniru fungsi kognitif dari manusia yang menjadi dasar dari pengembangan machine learning itu sendiri. Terus kemudian tahun 50 sampai tahun 60 itu sudah mulai dikembangkan lebih besar ya. Jadi algoritma-algoritma itu sudah mulai dikembangkan menjadi neural network yang nanti akan saya presentasikan. Jadi kalau ada terminologi yang kurang jelas bisa ditanyakan, tapi nanti akan saya jelaskan juga mengenai neural network itu sendiri dan deep learning itu bagaimana korelasinya. Kemudian kita tahun 1970 sampai 1980 ini semacam momen di mana machine learning ini dengan backpropagation tekniknya. Jadi backpropagation ini adalah yang memungkinkan neural network untuk belajar dengan menyesuaikan bobot mereka. Jadi ada parameter-parameter dan backpropagation teknik ini adalah memberikan kesempatan kepada model untuk training dengan me-adjust weight atau bobot-bobot dari tiap parameter yang kita berikan supaya kinerjanya bisa lebih signifikan. Terus kemudian tahun 90 sampai tahun 2000 ini kita ada era yang lebih penting yaitu AI dan machine learning ini udah mulai bertransformasi menjadi konsep yang sudah menjadi real gitu ya. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang mungkin mengingat pada saat itu, jadi IBM Deep Blue, jadi IBM pada saat itu membuat suatu sistem yang dinamakan Deep Blue yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997. Jadi itu adalah bukti nyata di mana AI ini bahkan bisa melampaui manusia. Gitu. Kemudian memasuki abad 21 itu dengan kemunculan big data dan peningkatan kapasitas komputasi. Jadi seperti sekarang memori, prosesor itu sekarang kan sudah dan storage ya. Itu sekarang sudah cukup besar. Maka ada kemunculan deep learning ini dengan neural network yang cukup kompleks. Jadi ini memungkinkan dengan neural network yang cukup kompleks ini memungkinkan model ini untuk belajar dari volume data yang sangat besar dan tidak terstruktur ya dengan adanya big data. Namun bisa mencapai tingkat akurasi dan efisiensi yang masih belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa hal ini terjadi? Karena dengan adanya perkembangan performance ya yang tadi saya sampaikan, komputasi maupun growth dari data ini sendiri. Dan saat ini tahun 2020 lebih ya, ini kita sudah menyaksikan sendiri dengan adanya model seperti ChatGPT ataupun DALL-E yang menandai langkah besar dalam natural language processing dan generative AI atau AI generatif. Gitu. Jadi ini sudah yang dulunya ketika mesin itu diberikan input, maka dia akan akan dapat memberikan output. Namun sekarang ini sistem sudah sangat kreatif sendiri dalam membuat konten, dalam memberikan sugesti atau proposal, gitu yang sebelumnya orang tidak pernah terpikirkan begitu. Kalau hal ini bisa terjadi
Saya masih ingat tahun lalu waktu pas hal ini pertama kali generative AI itu ada, itu saya sempat tidak percaya. Apa bisa sih dengan kita kita minta tolong dibuatkan sesuatu, hanya memberikan istilahnya kisi-kisinya saja, namun mesin yang akan mengenerate itu, apakah mungkin? Jadi saya sempat tidak percaya pada saat itu sampai saya akhirnya mencoba. Dan ternyata, oh memang benar. Ternyata AI sudah semakin maju dengan dengan adanya aplikasi seperti generative AI ini. Jadi evolusi yang kita lihat saat ini itu adalah cerminan dari artificial intelligence ya, em, dalam mengejar kecerdasan manusia dalam mengejar pengetahuan gitu. Jadi mulai dari algoritma yang sederhana hingga neural network yang sangat kompleks ya. Jadi machine learning ini sudah tumbuh secara eksponensial yang sangat-sangat cukup impact ya, dampaknya sangat terasa sekali di masyarakat. Baik, akan saya lanjutkan ini sekarang akan kita lakukan polling yang kedua. Jadi tadi saya hanya memberikan gambaran-gambaran singkat saja evolusinya. Saya ingin mengetahui eh, kira-kira ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tren apa dalam AI ya yang akan datang dan yang membuat kita kira-kira sangat tertarik ya di bidang itu. Mungkin bisa dimulai pollingnya. Baik, polling sudah dimulai. Mohon untuk dapat memberikan eh, opsi yang paling sesuai dengan visi Anda terhadap masa depan AI ini. Akan saya tunggu sebentar sampai. Baik, mungkin saya tutup ya. Jadi akan saya share resultnya. Jadi dari polling yang saat ini saya melihat mayoritas sangat tertarik di bidang ethics dan governance, 42%. Terus kemudian ada quantum computing menempati peringkat kedua ya. Kemudian yang di medicine, yang healthcare hampir sama dengan autonomous vehicle atau self-driving car ya. Jadi kelihatannya memang karena audiens saat ini eh, berasal dari profesional di bidang IT dan audit, maka akan sangat tertarik ya dengan topik ethics dan governance. Baik, terima kasih sudah ikut serta ke dalam polling. Saya akan matikan dan akan lanjutkan ke slide yang berikutnya. Oke, kita akan deep dive sekarang mengenai machine learning teknik. Ini kita tidak perlu terlalu teknikal, tapi saya hanya menjelaskan saja tentang komponen-komponen inti mengenai machine learning algoritma ini. Jadi, eh, seperti yang bisa kita lihat, machine learning ini kita mulai dengan gambaran umum tentang dataset ya, yang merupakan inti. Jadi, machine learning ini pasti selalu berhubungan dengan data, baik itu supervised learning maupun unsupervised learning. Jadi, sampai saat ini tidak ada machine learning yang tidak berhubungan dengan data, karena memang kita yang tadi sempat saya sampaikan, kita akan memberikan kebebasan kepada mesin atau sistem berdasarkan data yang kita berikan gitu. Jadi selalu kita mulai dengan data.
Dan biasanya data ini kita bagi menjadi 3 kategori utama. Jadi ada training, ya, training set, kemudian ada validation set, dan ada test set. Nah, ini nanti data-data ini yang akan diinputkan ke dalam algoritma, memungkinkan model untuk bisa belajar dan beradaptasi. Begitu. Memang saya tidak ada di gambar ini, saya tidak ada validation. Biasanya memang ada orang yang ketika dia mengimplementasi, maka dia akan ada 3 set ya. Jadi ada training, validation, dan test. Namun mereka juga ada yang hanya menggunakan training dan set saja. Namun sebenarnya validasi ini sangat penting, validation set ini atau data set. Ini karena seperti kayak ujian praktek gitu ya. Jadi set yang digunakan untuk menyesuaikan parameter model dalam untuk mencegah fenomena overfitting. Jadi overfitting ini terjadi ketika model itu terlalu spesifik terhadap data yang ditrainingkan. Jadi ketika nanti di ajukan pertanyaan atau input yang model ini belum pernah melihat sebelumnya, maka dia tidak akan bisa karena karena trainingnya itu sangat-sangat terlalu cocok dengan data yang digunakan untuk mentraining, begitu. Jadi dia tidak bisa mengeneralisasi dengan baik data baru yang ditemui. Kemudian ada test set, itu yang untuk pengujian ya, ujian akhir. Nah, ini setelah digunakan setelah model ini ditraining dan divalidasi untuk mengevaluasi gimana sih kinerjanya model ini dalam dunia nyata. Dan test set ini tidak boleh data yang sudah pernah digunakan dalam training set. Jadi ini memang data-data baru supaya dia bisa melakukan pengujian secara objektif ya tentang seberapa baik model ini diperkirakan akan perform saat diaplikasikan di lingkungan nyata. Terus mungkin saya akan kembali sedikit mundur itu ke sebelah kiri yaitu feature selection. Jadi atau ekstraksi pemilihan fitur. Ini adalah seni dan ilmu machine learning ya. Jadi fitur atau feature ini adalah karakteristik yang dapat diukur dari fenomena yang diamati. Jadi ini fitur-fitur ini adalah set input yang nantinya akan diolah oleh algoritma. Dan pemilihan fitur ini sangat penting sekali karena fitur-fitur ini yang relevan ini nanti akan digunakan dalam pelatihan model. Jadi ketika fitur, contoh saja, nanti akan saya berikan contohnya di slide selanjutnya, ketika fitur harga rumah. Jadi kita ingin memprediksi harga rumah. Kira-kira fiturnya apa? Itu mamanya dari seberapa besar rumah tersebut. Jadi areanya besar rumah tersebut. Ini relevan sekali gitu. Atau areanya di mana rumah itu berada. Ini relevan untuk dapat menentukan harga rumah kira-kira berapa sih untuk dapat memprediksi. Tapi kalau kita memberikan contoh yang mungkin tidak ada hubungannya kaitannya sama sekali, jadi harga komputer contohnya. Ketika kita masukkan itu, maka ini tidak akan dapat membantu machine learning atau perkembangan teknologi. Nah, itu tidak akan bisa membantu untuk menentukan harga rumah. Contohnya seperti itu. Jadi fitur ini sangat menentukan sekali. Dan kita harus ini tetap harus kita lakukan manual. Jadi kita harus melihat kira-kira fitur apa yang sangat relevan yang kita bisa gunakan untuk mentraining model ini supaya bisa memberikan hasil yang akurat. Gitu. Jadi terus kemudian kita lakukan training dan setelah kita lakukan training yang paling penting adalah mengevaluasi kinerjanya. Itu dan mengevaluasi kinerja ini bisa dari sisi akurasi, dari sisi presisi maupun recall ya. Jadi untuk mengevaluasi ini ada beberapa rumusan. Contohnya formula, contohnya kayak mean squared error ataupun mean absolute error itu bisa digunakan untuk melihat seberapa efektif model formula ini dapat digunakan. Nah, untuk tidak perlu mengetahui background matematikanya, Bapak Ibu. Namun hal-hal ini itu sudah banyak sekali disediakan dalam library machine learning. Jadi kita tinggal memanggil saja library tersebut dan tanpa harus mengetahui background statistik maupun matematikanya, dan dia akan bisa melakukan komparasi seperti yang tadi saya sebutkan contohnya seperti mean squared error atau mean absolute error
Itu sudah ada fungsi-fungsinya kalau mamanya Bapak dan Ibu tertarik untuk ke pemrograman AI sendiri. Kalau dulu kita mungkin harus mulainya dari scratch, kita harus tahu matematikanya seperti apa, gradient descent seperti apa, derivatif seperti apa. Namun sekarang sudah semakin banyak library-library yang memungkinkan kita untuk dapat hanya menggunakan saja gitu. Namun seperti yang saya sampaikan, feature selection itu adalah atau seleksi fitur adalah hal yang sangat tetap penting dilakukan secara manual. Ini saya bisa memberikan contoh tadi yang saya sampaikan kasus dasar machine learning ya, mulai dari pemilihan fitur, model dan metrik evaluasi. Di sini saya memberikan gambaran tentang dataset yang berisi fitur rumah seperti luas, jumlah kamar tidur ya, number of bedrooms, terus kemudian usianya, age of house, maupun kawasannya atau neighborhood. Ini adalah fitur-fiturnya yang kita bisa pilih untuk menentukan selling price atau harga jualnya. Jadi di sini udah saya sebutkan di situ X1 luasnya, X2 adalah jumlah bedroomnya, X3 adalah umur dari rumah tersebut. Fitur-fitur ini yang saya anggap relevan supaya sistem bisa memprediksi harga jual rumah begitu. Namun Bapak dan Ibu juga bisa melakukan fitur yang lainnya. Gitu, ini hanya memberikan contoh saja. Kalau fitur-fitur ini bisa kita gunakan begitu. Nah, terus kemudian kita akan split data ini yang tadi saya jelaskan. Kita membutuhkan data untuk training, validation, dan test. Jadi dari data yang kita punya, kita bagi. Dalam hal ini contohnya 70% itu untuk training. Jadi kalau umpamanya kita ada 100 ribu ya 70 ribunya itu kita gunakan untuk training, 15 ribunya itu untuk validation, 15 ribunya lagi untuk tes. Kita pisahkan data-data ini. Mereka tidak boleh terkontaminasi. Namun ini tidak baku, Bapak dan Ibu. Jadi 70%, 15, dan 15 itu tergantung jumlah datanya. Ketika kita bicara data yang sangat besar, ya, jadi mungkin 1 miliar data, kita tidak perlu 70% training data. Mungkin kita cukup butuh cuma 15, 20, karena training datanya yang untuk mentraining sudah sangat besar. Jadi ini sangat relatif terhadap jumlah data yang pada saat ini kita punya untuk mentraining tersebut. Terus setelah itu kita akan lakukan model training. Dalam hal ini kita melakukan linear regresi saja, linear regression atau regresi linear. Karena ini cukup simpel ya. Dalam kasus ini kita hanya ingin menentukan harga jual rumah berdasarkan dari yang tadi saya sebutkan features-features tadi. Ini sangat sederhana sekali. Nah, jadi kita model ini akan mencari korelasi antara features dan selling price atau harga jual. Kemudian untuk performance evaluation kita bisa menggunakan mean absolute error maupun mean squared error ataupun R squared. Nah, nanti kita bisa kalkulasi nih seberapa akurat sih sebenarnya data-data ini. Jadi ini sebenarnya cukup simpel sih. Rumus-rumus ini pada dasarnya hanya mengurangi harga prediksi yang terprediksi oleh sistem dikurangi dengan harga yang sebenarnya yang kita punya gitu. Nah, itu kira-kira errornya sampai seberapa besar. Jadi error antara estimated value yang di generate oleh sistem dengan data yang sebenarnya begitu. Mungkin ada pertanyaan Iya Pak, mengenai oh ya, maaf. ada pertanyaan dari Pak Rizky Prasetya. Pertanyaannya adalah dalam konteks big data dengan jumlah masif, bagaimana memperoleh feature selection? Feature selection-nya ya. Kalau big data ini saya membicarakan mengenai sangat hal yang simple ya. Jadi kita bisa feature selection. Namun ketika kita bicara dengan big data, yang datanya itu sangat besar ya, bahkan kita juga tidak tahu kira-kira ada features-features apa saja yang ada di situ, kita akan menggunakan supervised learning. Yang nanti akan saya ini. Jadi supervised learning yang tadi saya sempat sampaikan, kita memberikan kebebasan terhadap mesin atau sistem untuk menemui pattern-pattern atau pola berdasarkan data yang kita berikan. Jadi dia akan menentukan sendiri. Itu ada yang algoritma namanya K-means algorithm atau algoritma K-means. Dia akan mengelompokkan sendiri. Jadi dia akan menemukan pattern. Oh, kira-kira dari dataset ini
ini nih lebih cocoknya dikelompokkan dengan yang mana. Nah, dia akan memisahkan sendiri dataset-dataset ini tanpa harus kita mengetahui kalau umpamanya, oke saya ingin features ini, saya ingin features ini, begitu. Apakah menjawab dari Bapak Rizky? Cukup, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Jadi ini memang itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena memang machine learning ini kan bergantung dengan kompleksitasnya. Yang saya sampaikan saat ini hanya supervised learning dulu. Supervised learning dan yang paling simple juga, yaitu eh, linear regression. Tapi ketika kita sudah sampai big data, itu data akan kita taruh saja dan kita akan memberikan kebebasan tadi kepada mesin untuk dapat mengeksplor sendiri. Ini contoh yang mungkin saya bisa berikan juga adalah generative AI saat ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah mendengar kita itu bisa membuat chatbot ya dengan mengumpulkan data-data. Jadi data-data kalau ini tidak ini bukan unsupervised learning ya, ini berbeda, ini generative AI gitu. Jadi eh, kita menggunakan vektor database dan kita memberikan input dan berdasarkan input ini AI ini akan menentukan kira-kira bagian mana sih dari data yang kita kumpulkan itu yang paling mendekati terhadap query atau input yang user berikan. Dan ini tidak perlu kita latih karena itu memang sudah ada algoritmanya Nggak itu boleh menggunakan vektor. mengkafir-kafirkan. Oke, kenapa dia? Gara-gara di penjara tuh gimana? Nanti deh, bapak main Twitter kan? Maaf tadi apa ada pertanyaan? Ya ada ya. Oke. Nah, jadi jadi memang tidak harus kita ini feature selection tadi untuk menjawab. Jadi ada berbagai macam, apalagi dengan kompleksitas data, banyaknya data, dan jangan lupa dengan komputasi yang sangat tinggi sekarang. Mungkin bisa saya lanjutkan. Ini yang tadi yang supervised learning ya. Jadi mungkin saya tidak perlu mengulangi lagi. Jadi sebenarnya ini kalau supervised learning itu ada yang regression yang tadi saya sampaikan itu adalah linear regression. Nanti ada lagi logistic regression ketika hubungan antara input dan output ini tidak linear, namun eksponensial umpamanya gitu. Terus kemudian ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini memberikan kategori. Contohnya yang tadi saya sempat sampaikan adalah spam detection. Jadi kita bisa mendeteksi apakah kalau kita bicara binary classification berarti hanya dua pilihan saja. Apakah ini spam email ataukah ini non-spam email gitu. Saya lanjutkan ya. Ini sekarang kita akan melihat berbagai macam aplikasi di supervised learning sendiri di berbagai macam sektor. Di sini kita bisa melihat mulai dari bidang finance ya and banking. Ini AI udah melakukan menjadi perubahan yang sangat besar sekali. Kita bisa melihat dari credit scoring. Credit scoring ini kita bisa sekarang bisa dapat memprediksi kredibilitas pemohon menggunakan riwayat keuangan mereka. Ya, jadi semuanya itu pasti berdasarkan data ya, data driven sistem. Ya, jadi dengan adanya riwayat keuangan, mamanya mereka pernah tidak bisa membayar hutang, maka kita bisa bisa ya, jadikan itu sebagai feature. Ini salah satu contohnya ya feature supaya kita bisa memprediksi apakah memang orang tersebut oke atau tidak ini kalau kita memberikan kredit gitu. Terus juga fraud detection itu juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa yang menunjukkan aktivitas penipuan gitu. Terus kemudian ada algoritmik buat trading. Jadi ini bisa digunakan untuk trading. Kita bisa melihat berdasarkan data pasar, historical data pasar gitu ya, untuk kira-kira meramalkan pergerakan harga saham ini seperti apa sih. Uh, jadi, jadi ini memungkinkan untuk melakukan trading secara otomatis dan presisi dengan presisi begitu. Namun ini semua jangan lupa bahwa selalu berhubungan dengan historical data. Jadi artinya pasti ada hal-hal yang
di luar dari historical itu. Jadi kejadian luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, maka machine learning tidak akan dapat bisa memprediksi hal tersebut. Begitu. Kemudian kita bisa ke bidang kesehatan, ya bisa mendiagnosis sekarang penyakit itu sekarang sudah lumayan banyak juga aplikasi-aplikasi symptom checker contohnya. Jadi kita bisa memberikan simptom-simptom, terus kemudian aplikasi tersebut bisa memberikan sugesti kira-kira sakit apa. Namun pasti selalu dengan disclaimer, yaitu untuk catatan-catatan seperti ini lebih baik dikonsulkan kepada dokter. Begitu. Terus penemuan obat juga seperti itu. AI juga bisa menganalisis senyawa kimia untuk menilai kira-kira potensinya seperti apa sih sebagai obat yang efektif. Kemudian untuk retail dan e-commerce, ini saya sebutkan di sana melalui customer segmentation. Jadi karena kita dalam melakukan marketing itu kita kan membutuhkan nih segmentasi data dari customers supaya strategi advertising kita menjadi terarah dan efektif begitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan teknologi ini. Ini contohnya adalah unsupervised learning tadi. Karena kita tidak akan memberikan eh, apa itu namanya? Contoh kira-kira customernya seperti apa. Kita biarkan machine untuk mengcluster customer-customer ini atau mensegmen customer-customer ini berdasarkan pola belanja mereka, dengan berdasarkan riwayat atau transaksi mereka, barang-barang yang mereka lihat, gitu ya. Kalau kita lihat Shopee ataupun Tokopedia, itu kan bisa kita lihat kira-kira orang ini kepingin belinya apa. Oleh karena itu langsung muncul tiba-tiba ada recommended products, namanya produk yang direkomendasikan. Nah, itu menggunakan AI. Terus kemudian dari segi manufacture dan production, ini juga untuk mengontrol kualitas. Gimana sih ini mendeteksi kalau mamanya ada sesuatu barang yang defect ya, supaya tidak sampai ke customer. Jadi kita bisa langsung mendeteksi kalau ada defect gitu. Terus kemudian ada perawatan juga. Jadi bagaimana cara kita memprediksi ini kira-kira berapa kali nih harus melakukan perawatan sehingga ini dapat dengan kita melakukan prediksi, maka kita bisa mengurangi waktu henti untuk produksi. Begitu. Jadi optimisasi rantai pasokan ini bisa bisa dilakukan untuk men-streamline jadwal-jadwal production ini ya. Ketika kita sudah tahu. Nah, bagian yang ini IT itu kita juga ada sistem intrusion detection. Jadi bagaimana menemukan pola yang menunjukkan kejanggalan ya atau violating security ya. Jadi pelanggaran security. Dia bisa membedakan email phishing dan email yang valid. Terus kemudian dari networking juga bisa memprediksi kira-kira lalu lintas bandwidth-nya seperti apa. Apakah kira-kira ada masalah nih. Umpamanya ada orang yang kepingin melakukan eh, aktivitas yang bisa membobol sistem gitu. Kita mendengar beberapa berita tentang pembobolan di sistem ya dengan memberikan apa itu namanya serangan-serangan. Pada saat saya bekerja di bidang digital teknologi, saya pernah, bahkan sering sebenarnya, saya melihat itu di data, di e-commerce, saya melihat banyak traffic tiba-tiba langsung naik secara drastis, sangat peaknya sangat tinggi sekali. Nah, itu berarti kita udah tahu kalau itu ada serangan dan kita langsung blacklist IP tersebut. Namun ketika kita memblacklist IP tersebut, nanti orang akan menggunakan IP yang lainnya karena IP ini sangat gampang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengcounter ini lebih efektif? Ya, dengan menggunakan AI tadi. Kalau mamanya kita menggunakan AI, maka kita tidak perlu menggunakan IP, IP blocking secara manual. Tapi ketika kita melihat aktivitas yang mencurigakan dengan adanya peak visit peak yang sangat tinggi, mereka langsung akan memblok aktivitas tersebut. Gitu. Mungkin ada pertanyaan? Ini karena cukup, hopefully cukup relate ya dengan apa-apa yang kita sudah alami ini contoh-contohnya. Jika ada pertanyaan mungkin. Ada nih Pak dari Pak Aris. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan sintetik data bisa mengarah ke bias terhadap pattern recognition yang dilakukan oleh machine learning? Jika iya, bagaimana cara memitigasi risikonya? Ya, baik.
Terima kasih Bapak Aris, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi penggunaan sintetik data ini sangat bisa sekali untuk mengarah ke bias ya terhadap pattern recognition, begitu. Jadi sebenarnya sintetik data ini juga tidak hanya satu-satunya hal yang bisa menyebabkan bias, karena pada saat pemilihan data, meskipun data itu adalah data asli, tapi mungkin secara tidak sengaja itu tuh terjadi filtering, jadi hanya data-data tertentu saja. Ini sudah akan menyebabkan bias ya atau bias gitu. Nah, oleh karena itu memang diperlukan yang namanya kontrol terhadap data input tadi. Jadi kita harus melakukan data input ya, data input. Jadi datanya kita seleksi data-data yang masuk. Jadi tidak hanya semua data, tapi kita harus lihat distribusi datanya juga. Jadi kita bisa itu kalau datanya sedikit ya. Kalau datanya sedikit kita masih bisa melihat oh ya kira-kira datanya ini kita validasi seperti apa. Namun ketika datanya sudah besar, maka kita bisa menggunakan beberapa metode tadi yang evaluation ya evaluation performance tadi. Kita bisa melihat apakah memang ada kecenderungan dari output-outputnya karena itu kita bisa melihat dari output-outputnya itu tuh em, apakah memang terjadi bias, jadi errornya semakin besar. Itu kan nanti ada skor-skornya. Nah, pada saat kita melakukan tes itu, kita akan bisa melihat tes apa skor-skornya ini apakah apakah mengarah ke arah tertentu, ya bagian tertentu yang jadi tidak mengeneralize begitu. Jadi ini bisa kita lakukan pada saat kita melakukan performa tadi, evaluation performance tadi. Caranya bagaimana? Setelah kita melihat seperti ini, kita bisa melakukan fine tuning. Jadi artinya kita parametersnya mungkin kita ubah. Jadi bagaimana supaya mengurangi itu atau dari datanya sendiri yang tadi Bapak Ari sampaikan. Datanya bisa kita olah lagi dan kita kalau bisa mendapatkan data yang cukup representatif. Jadi mungkin nggak hanya dalam satu sektor saja atau nggak hanya dalam satu demographic area, namun kita juga mendapatkan dari berbagai macam sumber untuk mengeneralisir ini. Begitu. Jadi memang sintetik data itu bisa berpengaruh ya dan memang chance-nya memang lebih besar ketika sintetik data karena saat ini eh, karena keterbatasan data ya dan data ini tidak bisa kita prediksi karena tiap sektor itu tuh keterbatasan datanya atau availability-nya akan berbeda-beda. Jadi mungkin untuk sektor tertentu eh, akan lebih banyak datanya, jadi kita bisa tapi yang di yang lainnya maka tidak 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 apa itu namanya tidak bisa kita dapatkan datanya. Oleh karena itu kita harus mengenerate. Ini banyak sekali dilakukan memang sintetik data. Memang dengan ChatGPT, umpamanya orang bisa langsung mengenerate seperti itu. Yang ini kita memang kita harus hindari karena memang dengan mengenerate data, data volumenya bisa lebih besar. Namun yang kita harus ingat juga ketika ini di-generate datanya, maka akan ada pattern-pattern. Karena apa? Data ini berasal dari mesin juga. Dan ketika kita menggunakan data dari mesin, maka pasti akan ada pattern di situ. Yang secara kita tidak tahu ya, itu patternnya seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan data ini untuk kita jadikan sebagai input, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan tadi. Gitu. Ini saya lihat ada lagi ya. Ya, baik sama-sama Bapak Aris. Eh, maaf, ini Iya, Ibu ada dari Paskalis atau Bapak saya? Bapak Bapak Paskalis izin menyampaikan apa yang bisa apa yang bisa dipersiapkan oleh risk management atau audit untuk kehadiran artificial general intelligence yang semakin dekat. Oke, baik. Jadi ini ketika kita berbicara, ini sangat-sangat sangat-sangat baik sekali pertanyaannya. Jadi kita harus meregulasi ya, meregulasi ini semua. Ini artificial general intelligence ini. Jadi kita bisa membuat pedoman ya, guideline, pedoman etis umpamanya. Jadi kita bisa menerapkan standar etika untuk pengembangan dan penggunaannya. Ini harus mencakup fairness ya atau keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan privasi. Jadi kita harus ada guideline-nya ya, regulasinya ya. Jadi pedoman ethics ini
akan dapat membantu untuk mengembangkan dan menangani kompleksitas aplikasi machine learning sambil tetap mempertahankan kepercayaan publik. Karena bagaimanapun publik juga akan ketika mereka dengan adanya machine learning ini orang akan apa ya merasa insecure karena mereka merasa bagaimana dengan privasi saya. Oleh karena itu harus ada guideline yang jelas tentang pedoman etiknya. Kemudian kita juga harus ada privasi dan perlindungan data, regulasi mengenai privacy dan data protection ya. Ini kalau di Uni Eropa ada yang namanya GDPR compliance. Nah, kita juga harus ada di Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia, ini kita juga harus ada regulasi yang berfokus bagaimana data ini dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan kita pastikan privasi dan persetujuan atau consent ya, individual consent atau persetujuan data yang digunakan. Terus kemudian bias dan fairness, ini kita harus mengembangkan kerangka kerja ya untuk dapat mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola bias ini dalam algoritmanya sendiri. Ini menyangkut, jadi tadi kita bicara data ya, waktu pas dengan Bapak Aris tadi ya. Nah, ini kita juga harus melakukan audit rutin nih terhadap sistemnya sendiri, modelnya sendiri. Jadi kita nanti harus ada cara bagaimana kita harus mengaudit sistem ini, tidak hanya data, tapi juga sistemnya untuk menghindari bias dan diskriminasi, serta memastikan kalau generalisasi data, pelatihan, dan pengembangan tadi dalam modelnya. Terus yang tidak kalah penting itu menurut saya adalah transparansi ya, transparansi penjelasan. Jadi algoritmanya ini bagaimana sih algoritmanya machine learning ini gitu. Jadi pengguna itu dan pemangku kepentingan dalam hal ini mungkin pemerintah atau yang lainnya itu dapat memahami bagaimana sistem ini dapat membuat keputusan gitu. Karena ini sangat penting sekali untuk kembali lagi ke akuntabilitas. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana sistem machine learning ini dalam membuat keputusan, maka akan susah sekali kita untuk melakukan audit ya. Jadi ini harus butuh transparansi yang jelas. Terus secara berkala juga kita harus melakukan monitoring-monitoring gitu ya, dan evaluasi menyeluruh. Dan mungkin yang saya bisa katakan karena saat ini sangat pesat sekali perkembangan di luar negeri, itu menurut saya kita juga harus mulai menjalin kerjasama internasional sih, gitu. Ya bagaimana caranya menciptakan kerangka tata kelola machine learning ini yang konsisten dan efektif. Di Amerika saat ini istilahnya sedang digodok di DPR-nya mereka untuk membuat regulasi-regulasi ini ya. Jadi kita instead of mulai dari awal, kita bisa melakukan kerjasama. Karena dengan adanya digital, tidak harus machine learning ya, tapi digital ini membuat batas antar negara, lintas negara ini menjadi tidak jelas kan ya, blur ya. Jadi hal-hal yang seperti contohnya ChatGPT dari Amerika, Google Gemini juga dari Amerika gitu. Tapi kita gunakan di sini. Jadi ini udah benar-benar lintas negara. Oleh karena itu kita harus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan mereka. Bagaimana caranya kita memberikan guideline dan kerangka tadi, kerangka baik secara hukum maupun secara norma-norma atau ethical supaya ini tidak melanggar begitu. Oke, baik. Kan Ya, saya lanjutkan ya. ada satu lagi Pak dari Pak Rizky mungkin Eh, sebelum lanjut. Ya, eh, pertanyaannya adalah karena correlation is not always quotient, apakah ada mekanisme untuk evaluasi recognize pattern yang tidak perlu manual? Karena correlation is not always causation, apakah ada mekanisme untuk evaluasi recognize pattern yang tidak perlu manual? Tidak perlu manual. Jadi dalam artian untuk mengevaluasi recognize pattern ya. Jadi kalau kita menggunakan unsupervised learning ya ini ya berarti ya. Iya betul. Ya. Kalau umpamanya unsupervised learning itu memang kita tidak harus melakukannya secara manual kan. Karena datanya ketika kita lakukan itu kita akan apa namanya? Akan
datanya akan terpisah sendiri, akan membentuk klaster sendiri, begitu. Nah, itu juga kita bisa melakukan evaluasi itu tidak secara manual, ya, namun secara otomatis dengan adanya metrik-metrik tadi. Metrik-metrik tidak hanya terbatas metrik ini sih, sebenarnya ada juga metrik-metrik yang lain. Jadi dia bisa mengevaluasi apakah hasil dari unsupervised learning ini memang, karena unsupervised learning ketika mereka belajar kan mereka akan membuat suatu klaster ya. Jadi kita sudah ada nih definisi klasternya. Nah, kemudian setelah kita ada definisi klasternya, maka kita akan dapat memasukkan ke dalam evaluasi kita. Dan evaluasi kita ini setelah kita masukkan ke situ, mamanya ini terjadi dalam dua klaster, kita memisahkan dua klaster. Ya berarti kita bisa memprogram suatu aplikasi ya, yang kita katakan bahwa tolong dievaluasi apakah performanya, apakah memang pengelompokan ini benar atau tidak, begitu. Pasti pertama akan kita tuntun juga, ya. Jadi kita juga bisa hybrid. Jadi kita ada beberapa yang kita identifikasi. Oke, ini sudah benar atau ini. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan input ini, input dari yang kita tandai tadi, itu kita bisa masukkan ke dalam evaluasi kita. Jadi tidak hanya evaluasi ini, maksud saya penggunaan machine learning ini tidak hanya terbatas pada saat training datanya saja, namun ketika kita membuat evaluasi, kita juga bisa meleverage training, sorry, bisa meleverage data tersebut. Jadi kita bisa mengotomatisasi dua-duanya pada saat menentukan pattern dan pada saat untuk mengevaluasi data tersebut. Jadi kayak semacam machine learning dalam machine learning begitu. Jadi setelah machine learningnya dilakukan untuk menentukan pattern, kita akan juga melakukan machine learning juga untuk dapat mengevaluasi hal tersebut. Bagaimana Bapak Rizky? Apakah ada ini? Mohon izin. Ini berarti fully stokastik ya, Pak ya? Nggak ada deterministik model di dalamnya. Stokastik. Kita juga bisa menggunakan stokastik, tidak harus deterministik. Karena kalau mamanya deterministik itu nanti akan sangat limit lagi. Jadi kita kan hanya bisa melakukan apa hal-hal yang kita tahu kan ya. Tapi dengan halnya stokastik, kita bisa meminta machine learning untuk dapat melakukan atau dapat melakukan evaluasi berdasarkan data-data yang kita tidak tahu. Dan yang harus kita catat adalah data ini tidak akan pernah statis. Data ini akan selalu berkembang terus. Kalau data ini selalu berkembang terus dan akan selalu growing, tidak akan mungkin yang namanya kita bisa menentukan set of guideline yang hanya, oke, kita evaluasinya hanya berdasarkan ini saja. Karena data ini kan pasti akan masuk terus, begitu kan? Jadi itu kita harus melakukannya dari sisi stokastik, jadi tidak bisa deterministik. Kecuali kalau datanya tidak growing ya itu berbeda lagi, begitu. Tapi kalau datanya tidak growing itu defeat the purpose of having machine learning kembali lagi gitu ya. Baik, mungkin bisa saya lanjutkan lagi ya. Mungkin saya agak percepat. Ini maaf waktunya. Mungkin ini yang tadi kita udah berbicara mengenai unsupervised learning juga ya. Jadi mungkin ini saya bisa skip. Terus kemudian ini reinforcement learning yang tadi saya sempat sampaikan ya. Jadi bagaimana caranya bukan berdasarkan data tapi berdasarkan action gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada agen yang belajar berdasarkan action. Kemudian dari environment-nya ini, dari lingkungannya, ini dia mendapatkan imbalan atau state. Jadi ini bukan berdasarkan data tapi sequence of action begitu. Terus kemudian ini kita deep learning. Ini sebenarnya ya deep learning ini adalah hal yang ini agak saya percepat ya. Nah, ini mungkin yang sangat menarik yang saya ingin sampaikan sebenarnya. Kenapa deep learning ini sangat-sangat penting? Itu karena kalau kita bisa lihat dari grafik yang saya sebelah kiri ini, itu jadi mulai dari kita bisa melihat traditional learning algorithm yang paling bawah ini dengan adanya amount of data ini performance-nya akan bisa stagnan dengan cepat. Padahal data ini sangat besar sekali. Terus kemudian ada small neural network, dia akan bisa naik. Namun performanya, ketika kita bicara performa, maksud saya ininya ya apa hal-hal yang dapat di tackle ya oleh neural network tersebut. Tapi ketika kita bicara large
large neural network, kita bisa bandingkan performanya ketika diberikan data yang sangat besar dan yang lainnya sudah istilahnya udah stagnan, tapi yang ini masih ada increase di dalam performanya. Oleh karena itu deep learning itu cukup lumayan populer karena dia akan bisa melakukan kompleksitas dengan memberikan hidden layer yang sangat banyak sekali, yang tidak terbatas sebenarnya. Gitu. Jadi namun ya harus diingat lagi dengan banyaknya hidden layer, maka juga akan mempengaruhi performa dari machine learning itu sendiri karena semakin lambat, karena kalkulasinya akan semakin lebih banyak begitu. Terus ini aplikasinya dari deep learning tadi saya sudah jelaskan, natural language processing, terus kemudian ada speech recognition, terus yang healthcare, terus autonomous dan robotics. Nah, ini mungkin yang cukup relate ya dengan audiens, dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya ingin memberikan contoh-contoh machine learning di bidang IT audit dan security. Jadi yang pertama adalah Splunk ya. Ini adalah pelopor di cyber security. Jadi dia memanfaatkan, ini saya berusaha untuk menyebutkan ini tekniknya apa sih, machine learning teknik apa yang dipakai oleh Splunk ini. Itu dia menggunakan unsupervised learning. Karena dia berusaha untuk mendeteksi anomali ya dalam traffic network melalui algoritma. Karena ini tidak akan mungkin kita lakukan dengan supervised learning. Itu. Jadi karena kita tidak tahu berapa banyak anomali-anomali yang ada. Jadi kita tinggal masukkan data-datanya, terus kemudian sebentar ini saya ada pertanyaan ya dengan Bapak Yuda. Bagaimana kita mencegah mendeteksi fraud yang dilakukan pihak internal dan eksternal dengan menyalahgunakan teknologi machine learning dan AI. Jadi ini berarti dari sisi orang yang memiliki teknologi ini berarti ya. Apakah itu pertanyaannya? Jadi yang memiliki alatnya ini atau pihak yang menggunakan? Bapak Yuda. Sama-sama memiliki teknologi AI. Ya, kalau bagaimana caranya menanggulangi ini, ya, penyalahgunakan, mencegah, kita harus melakukan audit yang tadi saya jelaskan. Jadi memang harus ada audit dan ada transparansi. Bagaimana sistem ini bisa bekerja? Karena pasti kita dan itu harus melalui audit yang sangat ketat sekali. Jadi tidak bisa yang namanya dari suatu organisasi mereka cuma menyampaikan, oke kita menggunakan model seperti ini, terus kemudian data-datanya juga seperti ini, tidak bisa. Jadi itu memang harus apa ya, harus sangat-sangat kompleks ya auditnya. Tidak hanya dalam sistem, tapi juga data yang digunakan tadi untuk make sure akuntabilitas dari keduanya. Karena ini bergantung tidak hanya sistem, namun juga data. Bagaimana Pak Yuda? Saya lanjutkan ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi di sini saya ada Splunk, terus kemudian ada IBM Watson, ya ini untuk regulatory compliance. Dan di sini dia menggunakan supervised learning, ya. Ini dia mulai tahun 2011. Sebenarnya dia sudah menganalisis jumlah data gitu dan dia sangat digunakan untuk make sure kalau umpamanya data-datanya itu compliant gitu. Terus kemudian dari Big Four ini juga ada berbagai macam integrasi dengan supervised learning ya dan natural language processing. Terus kemudian ada unsupervised learning ini. Nah, ini yang menurut saya yang sangat menarik untuk saya highlight adalah mix of supervised dan unsupervised learning ini. Kombinasi ini bisa kita lakukan. Jadi tadi ya, jadi mana bagian yang kita rasa memang kita bisa menentukan sendiri nih. Kita bisa menentukan label-labelnya ya, tapi ada di bagian di mana kita tidak bisa dan kita membutuhkan bantuan dari unsupervised learning. Contohnya yang tadi yang saya sampaikan, namanya contoh untuk mengevaluasi secara optimum gitu.
mengevaluasi apa tadi tidak secara manual. Ketika kita data kita terima itu kita menggunakan unsupervised learning. Tapi ketika kita membuat sistem untuk mengevaluasi ini secara optimum tanpa manual, kita bisa menggunakan supervised learning. Karena dari hasilnya kita bisa memberikan masukan nih untuk evaluasi model evaluasi. Oke, ini adalah output labelnya seperti apa. Ini adalah outputnya seperti apa. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengevaluasi performance. Jadi kita mengkombinasikan antara unsupervised learning dan supervised learning. Gitu. Mungkin kemudian saya lanjutkan ya. Jadi di sini adalah efek-efek apa itu namanya? Efek-efek dari ethical dan bias ya. Di sini saya memperkenalkan isu-isunya apa saja. Tadi sebenarnya juga saya sudah sampaikan ya terhadap ini karena kita harus mengetahui kita tidak bisa karena kita tidak tahu data apa yang digunakan untuk mentraining ataupun sistemnya seperti apa begitu. Oleh karena itu ya contohnya aja ya teknologi pengenalan wajah atau face recognition itu itu pernah menghadapi kritik karena memiliki tingkat kesalahan untuk yang lebih tinggi untuk kelompok demografis tertentu gitu. Karena kenapa kok bisa ini terjadi? Karena akibat dari pelatihan pada dataset yang tidak representatif. Yang tadi saya sempat katakan, jadi datasetnya harus cukup representatif. Jadi tidak hanya satu ini saja dari satu daerah ataupun dari satu industri gitu. Kemudian dalam ini sangat penting mungkin rekrutmen ya. Rekrutmen ini kita tidak bisa ada sampai jangan sampai ada bias ya atau bias dalam data historis perekrutan karena nanti juga akan kembali lagi ke praktek diskriminatif gitu. Jadi kita ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang eh, mungkin harus di reshape lagi ya karena banyaknya kekhawatiran tentang privasi ya karena machine learning ini sering sekali memerlukan akses ke dalam data pribadi. Jadi pasti ada kekhawatiran tentang transparansi apalagi yang sifatnya black box. Kita tidak tahu bagaimana mesin tersebut mengolah begitu ya dan pengambilan keputusan ini seperti apa. Gitu. Oleh karena itu memang kita apa namanya harus melakukan prevensi-prevensi dan mitigasi-mitigasi untuk contohnya menggunakan dataset yang beragam dan representatif, terus kemudian menyertakan data ya kalau kita sebagai providernya ini ya menyatakan data yang beragam tapi juga mengidentifikasi yang bisa mengidentifikasi pengurangan potensi bias. Terus kemudian ya tadi yang saya sebutkan mengembangkan model AI yang transparan dan dapat dijelaskan. Itu harus karena transparansi ini sangat penting sekali. Terus juga bisa melibatkan pemangku kepentingan ya yang tadi saya sampaikan ahli etika, sosiolog, perwakilan kelompok-kelompok dari yang beragam ya dalam pengembangan dan implementasi sistem AI ini. Jadi kita bisa menginclude berbagai macam perspektif dapat dipertimbangkan nih. Dan implikasinya kira-kira seperti apa ini dapat kita evaluasi ketika semua pihak ini ikut berkontribusi terhadap pengembangan sistem ini gitu. Ini lebih lebih bagus lagi kalau kita bisa lakukan mulai dari awal. Karena audit itu bukan hal yang gampang. Ketika sistem sudah ada, kita lakukan audit, maka akan lebih susah sekali untuk masuk. Tapi kalau kita membuat suatu framework di mana semua orang itu harus melakukan istilahnya judicial review atau direview oleh pemangku kepentingan yang lainnya, itu kita akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang dapat saja terjadi. Begitu. Mungkin ada pertanyaan mengenai ethical ini jadi contoh-contoh yang saya sampaikan di sini. Ya, baik, saya lanjutkan ya berarti. Ya, ini sebenarnya sudah penutupan. Jadi coba kita rangkum ya hasil dari diskusi kita. Jadi kita mulai dari definisi dari machine learning, terus kemudian membedakan eh, secara luas lagi ya. Oh ini saya lihat ada pertanyaan nih.
Perkembangan AI Tech yang ekonomi bagaimana cara regulation dan governance untuk catch up. Ya, itu tadi. Cara regulasinya adalah karena kita contohnya seperti kita memang harus membuat suatu regulation ya. Tapi regulation itu kita tidak akan bisa bikin sebelum teknologi itu lahir. Karena kita tidak terbayangkan. Itu contohnya seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa generative AI waktu pas masih belum ada, kita masih belum orang masih belum memikirkan bahwa data-data copyrights ya, contohnya copyrights itu akan sangat perlu diperhatikan. Saya pernah dulu sampaikan bahwa contohnya adalah New York Times waktu itu sempat menuntut OpenAI karena mereka menggunakan data-data dari New York Times itu sendiri. Begitu. Waktu pas dulu sebelum ada generative AI, mereka masih belum ada bayangan kalau umpamanya itu bakal bisa memviolate uh, intellectual property dari suatu organisasi. Namun ketika itu lahir, baru kita mulai melihat, oh ternyata gap-gapnya seperti apa dengan adanya teknologi baru ini. Dan saat ini sedang dianalisis kira-kira gap-gapnya apa saja, impact-nya atau dampaknya seperti apa saja, dampak merugikan bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga dampaknya ke eh, penyedia data juga kan begitu. Mungkin penyedia datanya dia tidak tidak ada kontrak karena tidak ada kontrak, yang penting data diambil dan ini. Nah, ketika kita tahu seperti ini, maka regulasi baru harus dibuat begitu. Nah, ini memang harus cepat. Jadi ketika ada teknologi baru, ya kita pemerintah beserta pemangku kepentingan yang lainnya sudah ini. Apakah sudah ada sistem provider ML AI untuk implementasi continuous auditing dan continuous monitoring? Ini berarti monitoring terhadap berbagai macam machine learning gitu ya. Jadi, jadi supaya kalau ada perkembangan teknologi yang baru, dia langsung bisa bisa melakukan auditing. Apakah seperti itu maksudnya, Bapak Teguh? Iya. Kalau monitoring terhadap transaksi. Kalau monitoring terhadap transaksi ada. Kalau monitoring terhadap transaksi kita yang menggunakan tadi ya. Kita menggunakan kayak fraud detection, terus habis itu apa itu kan transaksi kan, ada transaksi yang palsu apa enggak itu. Jadi kayak kayak website seperti e-commerce atau Tokopedia ataupun Shopee, tapi itu transaksinya banyak, terhadap penipuan itu kan ada pattern-patternnya. Nah kalau itu sudah bisa, itu bisa dilakukan. Namun ketika pertanyaan ini merujuk ke teknologi yang belum ada, apakah kita bisa langsung ternotify kalau umpamanya ada sesuatu yang violate atau menyalahi aturan, itu tidak ada. Kalau itu masih belum ada. Jadi kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ketika itu sudah ada teknologinya, baru kemudian, dan ini saya yakin ini tidak hanya di bidang AI, tapi ini di bidang semuanya ya. Jadi ketika ketika ada teknologi, karena agak sedikit beda dengan peraturan. Karena kalau peraturan ya kayak pemain peraturan pemerintah itu kan memang sudah jelas tuh normanya udah dibahas oleh pemerintah. Kalau ini kan dari research and development. Jadi sesuatu yang memang belum ada sebelumnya. Jadi tidak terbayang gitu. Seperti apa? Iya, mungkin karena sisi Q&A sudah dibuka, boleh sekalian open mic aja dan atau open kamera Pak, biar lebih aktif. Oh, baik. Ya, Gitu. ya. Mungkin bisa ini open mic ya, Ibu Ocha. Iya benar Pak, dipersilahkan. Ini sebenarnya sambil menunggu kalau ada pertanyaan, saya cukup senang sih karena melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang menurut saya tadi agak sedikit underrated ya. Ya, apa polling pertama tadi banyak yang mengatakan kalau tidak mengetahui AI. Namun menurut saya banyak sekali yang aware akan AI di segala macam bidang. Apalagi tadi ada yang sempat menanyakan tentang General Intelligence ya atau AGI. Itu kan sampai saat ini sebenarnya masih
masih apakah mungkin atau tidak mungkin. Jadi artificial general intelligence ini akan terjadi nantinya. Gitu. Kalau saat ini kan memang segala sesuatu masih berdasarkan input, tapi ketika kita bicara artificial general intelligence itu benar-benar seperti berpikir seperti manusia. Jadi yang kita tidak specify inputnya tapi bisa merespons dengan baik seperti cara berpikir manusia. Jadi tidak perlu diberikan input, berikan jawaban. Kayak chatbot itu kan ada input, kemudian ada jawaban. Input, jawaban. Tapi kalau umpamanya AGI, nantinya itu akan sangat... eh, ini. Saya ada pertanyaan. Oh maaf, Rizky. Oh iya, ya, maaf. Sebagai editor, bagaimana memastikan confidentiality, integrity, accountability suatu sistem? Nah, ini kalau kita bicara tentang confidentiality, integrity, dan accountability suatu sistem AI, yaitu tadi yang saya sempat katakan. Jadi data privacy itu harus ada. Jadi privacy penggunaan data. Contohnya seperti di Uni Eropa dan eh, si apa namanya? CDP ya, Customer Data Protection kalau nggak salah ya. Saya lupa nama ininya. Itu saya dengar, itu kan juga di Asia sudah ada, di Eropa, di Amerika juga sudah ada. Jadi kita harus memastikan bahwa sistem-sistem tersebut itu memang sudah memenuhi mengenai data privacy. Contohnya data privacy yang paling simpel apa? Contohnya adalah karena ini di perusahaan saat ini memang kita sedang sedang berusaha untuk karena kita kan ada di 7 negara ya untuk MAP aktif. Jadi kita tidak bisa yang namanya hanya memikirkan, oke, karena perusahaan kita headquarternya ada di Indonesia, jadi data-data dari Singapura, Vietnam, Thailand, kita simpan semuanya di Indonesia. Hal tersebut tidak akan pernah bisa. Karena apa? Tiap negara juga memiliki yang namanya aturan-aturan tersendiri mengenai sharing information. Itu jadi sebisa mungkin data tersebut disimpan dalam data center yang ada dalam negara tersebut, tidak lintas negara, meskipun perusahaannya ada di Indonesia. Ini salah satu proyek yang saya sedang lakukan saat ini adalah bagaimana caranya kita menyimpan data-data ini harus terpisah, jadi jangan sampai digabung. Gitu. Terus untuk kembali lagi ke pertanyaan adalah ya tadi masalah integrity, masalah integritas, accountability itu kita harus melakukan audit ya di sistemnya tadi. Jadi pada dasarnya memang kita semua harus ada kerangka hukumnya ya. Bahkan kerangka hukum ini kita bisa bisa masukkan ke dalam pelanggaran pidana juga. Itu jadi tidak hanya tidak hanya teguran tapi juga pidana maupun ganti rugi dan yang tidak kalah pentingnya juga kesadaran dan pendidikan publik ya. Karena supaya orang-orang itu sadar juga mengenai resiko dari machine learning ini gitu. Jadi ini memang tidak hanya sebagai auditor, namun juga orang-orang juga harus mengetahui nih apa namanya dampak yang bisa terjadi begitu. Jadi mungkin kembali lagi sebagai auditor memastikannya caranya adalah itu tadi melakukan audit sistem, terus kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, terus pakar industri, masyarakat sipil juga. Bagaimana sih menciptakan standar dan praktek yang terbaik dalam mesin ini? Iya, rekan-rekan mungkin sambil Pak Kemal membaca pertanyaan dari Pak Iman ya. Nah, kita karena waktunya juga sudah mau selesai, kita mungkin dari setelah pertanyaan Pak Iman akan open satu pertanyaan lagi, ya kalau bisa sifatnya open camp, untuk kemudian kita tutup ya, karena sudah lewat jam 9 gitu. Makasih Pak. Baik, ini saya kurang tahu ini. Kalau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini sudah mencakup atau belum sih sebenarnya pertanyaan ini. Karena generative AI ini kan baru. Saya kurang tahu ya, tapi yang jelas sih kayaknya belum sih. Kalau melihat dari tahunnya 2022, saya yakin pasti belum mencakup generative AI karena saat ini pun yang saya sampaikan di Amerika saja masih masih sedang digodok mengenai undang-undangnya. Dan generative AI ini kan sebenarnya
munculnya kan juga akhir tahun 2022 ya, baru mulai uh, dan impact-nya sebenarnya sepanjang 2023. Jadi um, jadi saya rasa ini belum masuk ini. Namun saya tidak tahu persis apakah sudah masuk ke dalam undang-undang ini. Begitu. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Ocha. Iya, terima kasih banyak Pak Kemal. Juga rekan-rekan ini atas pertanyaannya sangat interaktif sekali. Pertanyaan terus masuk. Mungkin satu lagi sebelum ditutup, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan terakhir nih untuk closing kita sebelum saya kembalikan ke Mbak Rizko? Oke. Eh, Kiranya tidak ada, mungkin demikian ya Pak untuk diskusi hari ini. Atau Pak Kemal ada pesan-pesan untuk penutup? Ya, eh, ya saya sangat senang sekali nih bisa berbagi experience ya dengan sharing. Saya sangat senang sekali karena ini sangat interaktif sekali dari pertanyaan-pertanyaannya tadi. Apalagi background saya bukan IT audit ya, lebih ke arah digital background. Namun ini bisa bisa mengembangkan wawasan saya juga nih di bidang audit. Kira-kira hal-hal audit apa sih dari sisi auditors itu hal-hal apa yang sangat penting ya, yang sangat penting untuk di di apa itu namanya diperhitungkan gitu kalau mamanya machine learning ini nanti ada, karena terus terang saya juga termasuk ikut mendevelop juga, jadi saya juga mendevelop machine learning juga saat ini. Jadi sangat senang sekali dari sisi pengguna ya, dari sisi auditors ini kira-kira hal-hal apa yang harus kita perhatikan pada saat nanti membuat suatu sistem begitu. Jadi sangat membantu. Semoga saja session ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua begitu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Kemal. Ini juga ada masukan ya dari Pak Ivan terkait undang-undang pribadi tadi bahwa sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tersebut pada bagian pemrosesan data pribadi beresiko tinggi. Yang salah satu kriterianya adalah pengambilan keputusan secara otomatis menggunakan AI. Jadi kalau beresiko tinggi itu harus diakses lagi resikonya gitu ya. Kita buat dalam DPIA gitu. Mohon koreksinya apabila ada keliru. Terima kasih banyak insight-nya Pak Ivan. Dengan demikian rekan-rekan, eh, saya tutup ya untuk sharing session MTS di kali ini. Banyak banget topik-topik yang mungkin bisa kita perdalam lagi di MTS-MTS selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk terus hadir di acara-acara MTS, juga perpanjangan tadi ya, titipan dari Pak Oki untuk perpanjangan membershipnya agar tidak terkena revoke. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Saya kembalikan ke Mbak Rifko. Terima kasih Mbak, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kemal dan Bu Ocha atas sesi diskusi yang sangat menarik dan sangat interaktif ya Pak. Semoga ilmu, ilmu yang didapat hari ini dari diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hadir pada sesi sharing session malam ini. Kami juga ucapkan terima kasih banyak Pak Kemal atas kesediaannya untuk mengisi di MTS Membuka awal tahun ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, apabila berkenan, kita akan melakukan sesi dokumentasi sebentar. Bagi Bapak Ibu yang dapat menampilkan video, dipersilahkan. Oke, kita mulai dari layar pertama terlebih dahulu. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Untuk MTS selanjutnya akan kita laksanakan di bulan Februari sampai ketemu di MTS selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih Pak Kemal. Selamat malam, terima kasih. Untuk rekan-rekan.